Hai gengs. Masjidil Haram atau disebut juga Masjid Al-Haram merupakan masjid yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi. Masjid ini adalah tempat paling suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebagai tempat ibadah, Masjidil Haram dapat menampung hingga 2 juta orang setiap harinya. Namun, ada beberapa fakta menarik yang jarang orang tahu tentang Masjidil Haram. Mulai dari bangunan termahal di dunia, lantai Masjidil Haram yang selalu dingin, kain penutup Ka'bah, sampai misteri Hajar Aswad. Berikut ini, 7 fakta menarik tentang Masjidil Haram. Bangunan termahal di dunia. Masjidil Haram masih menempati posisi sebagai bangunan termahal di dunia hingga saat ini. Pada tahun 2011, Raja Salman melakukan perluasan dan renovasi masjid yang didirikan pada tahun 638 Masehi ini dengan biaya mencapai $100 miliar atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Di dalam Masjidil Haram, kamu akan menemukan Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia saat beribadah. Selain itu, Masjidil Haram adalah masjid terbesar di dunia dengan luas kurang lebih 358.000 meter persegi. Untuk mendukung kegiatan ibadah umat muslim, masjid ini dilengkapi dengan sistem pengeras suara yang mumpuni. Ada sekitar 6.000 speaker yang tersebar di seluruh area masjid, seperti lantai, alun-alun, koridor, dan jalan-jalan di sekitarnya. Bahkan setiap harinya, ada 50 orang yang bertugas menyesuaikan sound system dengan karakter suara imam, termasuk mengatur tinggi rendahnya posisi mikrofon saat imam berdiri, rukuk, sujud, dan tasyahud. Hebatnya lagi, suara yang dihasilkan dari sound system ini bisa terdengar hingga sejauh 9 km dengan kualitas yang masih sangat jernih. Jadi wajar, kalau biaya renovasinya sangat besar dan menjadikannya bangunan termahal di dunia. Kain penutup Ka'bah. Ka'bah yang ditutupi kain kiswah dan dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran selalu diganti dengan yang baru setiap tahunnya. Kerajaan Arab Saudi menetapkan pergantian kain kiswah dilakukan setiap 1 Muharram, yang sebelumnya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah. Kain kiswah sendiri, terbuat dari sutra asli dan dilengkapi dengan kaligrafi yang terbuat dari benang emas. Satu kiswah membutuhkan sekitar 700 kg sutra murni, 120 kg benang perak berlapis emas, 100 kg perak, dan 300 kg bahan pelapis di bagian belakang sutra. Bahkan, harga untuk satu kain kiswah bisa mencapai 25 juta rial per tahun atau sekitar 99,3 miliar rupiah. Proses pergantian kiswah dimulai dengan melepas dan memotong tali-tali pengikat antara sisi kiswah yang menutup Ka'bah. Sementara itu, kiswah yang baru dibawa dengan truk dari pabrik pembuatannya yaitu Majmak Malik Abdul Aziz Lil Kiswah Al-Ka'bah Al-Musharrafah dengan penjagaan yang sangat ketat. Setelah sampai di Masjidil Haram, kiswah baru diangkat ke atas Ka'bah dengan cara menarik tali yang diikat di beberapa titik. Setelah kiswah baru terpasang, kiswah lama dilepas dan digulung oleh petugas untuk dibawa kembali menggunakan truk. Selain itu, kain kiswah bekas biasanya diberikan sebagai hadiah kepada pejabat-pejabat tinggi, organisasi, atau tokoh-tokoh muslim di berbagai negara. Bagian-bagian dari kiswah yang lama juga dapat disimpan di museum atau dijual sebagai kenang-kenangan atau artefak bersejarah. Hajar Aswad. Di antara berbagai bagian Ka'bah, Hajar Aswad menjadi yang paling terkenal di kalangan umat muslim. Sebuah hadits riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa pada awalnya, Hajar Aswad adalah batu dari surga yang berwarna putih bersih. Namun, karena dosa-dosa manusia yang terakumulasi, warna batu tersebut berubah menjadi hitam. Dikisahkan, Hajar Aswad jatuh dari langit atas perintah Tuhan pada zaman Nabi Adam dan Hawa. Keberadaannya dipercaya menandakan lokasi Baitullah yang pertama, yang sekarang menjadi kota suci Mekah.
Kisah ini juga menyebutkan bahwa batu tersebut sempat hilang saat terjadi banjir besar, tetapi kemudian ditemukan kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama putranya, Nabi Ismail, membangun tempat sholat pertama di Mekah menggunakan Hajar Aswad sebagai salah satu pondasinya. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut mengalami keausan dan dibangun kembali. Pada tahun 605 Masehi, Nabi Muhammad sendiri yang menempatkan Hajar Aswad pada posisinya saat ini. Asal-usul Hajar Aswad masih menjadi misteri hingga saat ini. Para ilmuwan mengajukan berbagai teori, namun belum ada yang dapat dipastikan kebenarannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa Hajar Aswad merupakan batu meteor karena komposisi dan teksturnya berbeda dari batu-batu di sekitarnya. Teori lain mengatakan bahwa itu adalah batu vulkanik, sementara teori lain meyakini bahwa Hajar Aswad terbentuk akibat tumbukan benda langit dengan bumi. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam berasal dari sumur suci yang terletak di Masjidil Haram, dan telah menjadi sumber air yang istimewa bagi umat muslim selama berabad-abad. Air Zam-Zam juga diyakini berbeda dengan air mineral biasa, karena salah satu kandungannya adalah fluor alami yang bagus untuk kesehatan gigi. Selain itu, kandungan kalsium dan magnesium air Zam-Zam juga lebih tinggi dari air biasa. Yang mengagumkan, meskipun sumur Zam-Zam telah ada selama ribuan tahun, airnya tidak pernah kering. Menurut para ahli hidrolog, sumur Zam-Zam terhubung dengan sistem akuifer yang luas, memungkinkan air untuk terus mengalir. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa sumur Zam-Zam menerima air dari sumber bawah tanah yang dalam dan terpisah dari siklus air permukaan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga sangat ketat menjaga kemurnian dan kebersihan air Zam-Zam. Sumur ini dipantau dan diuji secara teratur untuk memastikan kualitas airnya. Air Zam-Zam didistribusikan ke seluruh Masjidil Haram melalui sistem perpipaan modern dan keran air yang higienis. Pemerintah juga menyediakan air Zam-Zam dalam kemasan untuk dibawa pulang oleh jemaah haji dan umroh. Lantai Masjidil Haram. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa lantai di Masjidil Haram selalu terasa dingin meskipun cuaca di luar panas? Ternyata, lantai di masjid ini menggunakan marmer jenis Thasos yang didatangkan langsung dari Pulau Thasos di utara Yunani. Marmer ini memiliki kemampuan untuk menyerap kelembaban di malam hari dan mempertahankan suhu yang sejuk dengan meredam hawa panas. Meskipun, suhu di Mekah bisa mencapai 50 derajat Celcius. Marmer Thasos juga dipasang di area tawaf di sekitar Ka'bah agar jamaah tidak kepanasan saat beribadah. Untuk pemasangannya, dibutuhkan teknik khusus yaitu dengan memotong marmer berbentuk persegi panjang dengan ketebalan 5 cm. Inilah alasannya, kenapa lantai Masjidil Haram bisa tetap terasa dingin meski suhu di luar sangat panas. Dengan keistimewaan yang dimilikinya, tidak heran jika harga marmer Thasos mencapai $200 atau sekitar 2,9 juta rupiah per meter persegi. Sehingga untuk luas Masjidil Haram, total biaya yang dihabiskan untuk marmer saja bisa mencapai 1,7 miliar rupiah. Isi di dalam Ka'bah. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan suara adzan yang konon berasal dari dalam Ka'bah. Umat muslim yang sedang beribadah di sana sampai tertegun dan berusaha merekam momen tersebut dari dekat. Lalu, seperti apa sih bagian dalam Ka'bah itu? Pemerintah Arab Saudi sangat membatasi siapa saja yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Saat ini, hanya pejabat muslim yang diizinkan untuk masuk dan melaksanakan sholat di dalamnya. Bagian dalam Ka'bah sendiri didominasi oleh marmer berwarna putih. Ada juga lantai berwarna putih panjang yang dipercaya sebagai tempat pertama kali Nabi Muhammad melaksanakan sholat saat masuk ke dalam Ka'bah setelah penaklukan kota Mekah. Di dalam Ka'bah juga terdapat 3 tiang penyangga yang terbuat dari kayu gaharu terbaik yang diperkirakan telah berusia lebih dari 1350 tahun. Di dekat pintu Ka'bah, ada sebuah kotak marmer yang digunakan untuk menyimpan minyak dan wewangian untuk membasuh dan membersihkan bagian dalam Ka'bah. Selain itu,
Terdapat berbagai hadiah dari raja dan pangeran selama berabad-abad yang digantung di dalam Ka'bah, seperti peralatan dari emas dan perak, piring bertatahkan safir dan mutiara, permata, hingga batu mulia. Nah, itu dia beberapa fakta menarik seputar Masjidil Haram yang perlu kamu ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang tempat suci umat muslim ini.